Kita paham, kiai-kiai kita yang duduk di PBNU, PW, PC, MWC tidak berani berbicara. Kenapa? Kenapa? Karena yang dipertaruhkan adalah kursi jabatan mereka. Pasti itu. PBNU nggak bicara, bukan nggak tahu. Bahkan sangat banyak para kiai-kiai sekarang yang dalam struktural itu yang tahu tentang kebenaran kajian ini. Tapi mereka lebih baik diam dan menyelamatkan kursi jabatan mereka masing-masing. Kita berpikir bukan kursi kita. Kita berpikir tentang kedaulatan Republik Indonesia, tentang kedaulatan ideologi Pancasila dan NKRI, berbicara tentang kedaulatan dan warisan Islam Nusantara yang diwariskan oleh para wali songo. Itu yang kita pikirkan. Makanya sangat aneh kok ada Kiai NU membela mati-matian Mbak Alawi. Dikasih apa sih sebetulnya? Dikasih berapa sih? Kok mau-maunya Kiai NU dihina, mereka diam. Betul? Ulama NU diinjak-injak harkat martabat, mereka diam. Mbak Alawi dibela mati-matian. Memangnya Mbak Alawi punya jasa apa di negeri ini? Sampai saat ini tidak ada satupun ahli ilmu dari kalangan mereka yang mampu membantah tesisnya Kiai Imad. Satu. Sampai sekarang. Yang kedua, saya kemudian muncul berbicara dengan Kiai Imad bahwa karya saya untuk menguatkan tesis Kiai Imad dalam bidang rijalul hadis. Yang namanya rijalul hadis adalah perawi hadis. Perawi hadis ini sudah tercatat dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab Sahih, Sunan, Musnad, Mujam, semuanya sudah tertulis, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Setuju enggak, Kiai? Nah, karena kajian hadis ya, rijalul hadis kajiannya sangat-sangat objektif. Kita bicara langsung rijalnya, bicara sekarang orangnya. Kalau ada mana namanya dalam kitab apa, kalau nggak ada, ya nggak ada, jangan ngeyel, sudah selesai. Makanya sampai sekarang orang Balawi nggak bisa bantah sekarang kajian rijalul hadis. Kenapa? Karena nama leluhur mereka yang begitu luar biasa diglorifikasi, ternyata tidak tercatat satupun dalam kitab-kitab hadis. Artinya orang ini tidak ada. Nanti saya terangkan kajian ilmiahnya. Apabila mereka menyebarkan kejahatan, kebatilan dengan sangat masif, artinya harus dilawan juga dengan kebenaran secara masif juga. Mereka masif, kita pun harus lebih masif. Kita ini putra-putra Nusantara. Kalau bukan yang meluruskan sejarah NKRI, bukan kita, lalu siapa? Kita ini semua warga Nahdlatul Ulama murni. Kok tiba-tiba ada framing bahwa kita ini ingin menggeser kedudukan Nahdlatul Ulama? Mustahil. Wong kita ini semua orang NU kok. Kalau posisi kita sekarang ingin menggantikan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para petinggi kita dari PBNU, PWNU, PC, MWC, betul. Kenapa? Karena suara mereka sudah terikat oleh sebuah kepentingan. Apa betul fungsi ulama harus membiarkan polemik yang bertahun-tahun? Kenapa sekarang baru speak up? Kenapa sekarang baru ngomong? MUI pernah berbicara tentang polemik ini? Nggak pernah. Apa mereka tahu? Tahu. Majelis Ulama Indonesia, majelasa, duduk baik gawena. Mana MUI? Urusan begini mah takut. Takut lapar ya. Takut kelaparan. Biasa dapat setoran mungkin. Kita ini bergerak Nahdliyin movement dari akar rumput. Kita paham kiai-kiai kita yang duduk di PBNU, PW, PC, MWC tidak berani berbicara. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan adalah kursi jabatan mereka. Pasti itu. PBNU nggak bicara, bukan nggak tahu. Bahkan sangat banyak para kiai-kiai sekarang yang dalam struktural itu yang tahu tentang kebenaran kajian ini. Tapi mereka lebih baik diam dan menyelamatkan kursi jabatan mereka masing-masing. Kita berpikir bukan kursi kita. Kita berpikir tentang kedaulatan Republik Indonesia. Tentang kedaulatan ideologi Pancasila dan NKRI. Berbicara tentang kedaulatan dan warisan
Islam Nusantara yang diwariskan oleh para wali songo, itu yang kita pikirkan. Makanya sangat aneh, kok ada Kiai NU membela mati-matian Mbak Alawi. Dikasih apa sih sebetulnya? Dikasih berapa sih? Kok mau-maunya Kiai NU dihina, mereka diam. Betul? Ulama NU diinjak-injak harkat martabatnya, mereka diam. Mbak Alawi dibela mati-matian. Memangnya Mbak Alawi punya jasa apa di negeri ini? Wong mereka jelas dalam sejarah anteknya Belanda, anteknya VOC, penjajah Belanda. Diteruskan oleh anak cucunya sampai sekarang. Dan masih banyak kiai kita yang nggak ngeh bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Kita ingin merdeka secara intelektual. Makanya kajiannya kajian ilmiah, diskusi ilmiah nanti kita. Kita ingin merdeka secara spiritual. Selama ini kita dijajah terus-menerus. Dan saya bicara fakta. Saya ini pengarang buku, Kiai. Saya bicara dengan 3 hal. Cuman 3 poin, paling sedikit. Saksi, bukti, alat, bukti. Kalau saya bicara begitu. Sekarang kita lihat. Yang pertama, memberikan tempat panggung untuk ceramah kepada Mbak Alawi. Siapa lagi kalau orang NU, betul? Kiai-kiai kita yang mereferensi mereka naik ke panggung. Kalau mereka mengadakan majelis sholawatan, majelis takliman, yang memenuhi majelis mereka apakah sekarang orang mana? Orang Muhammadiyah? Bukan, orang NU, betul? Semua orang-orang NU yang mengangkat derajat, harakat, martabat mereka. Yang suka ngisiin kenceleng itu siapa? Orang NU semua. Yang diminta sekarang kambingnya, sapinya, itu siapa? Orang NU juga. Termasuk istrinya diembat juga itu. Orang NU juga itu. Dan kita masih saja enggak ngeh tentang kejahatan yang terorganisir yang mereka bentuk selama ini. Ini kesalahan para kiai-kiai kita. Jadi mohon dimaafkan. Kesalahan kiai-kiai kita yang hanya mengandalkan zon. Husnuzon bila hujah fahuwa batil. Berbaik sangka tanpa hujah, tanpa data otentik, tanpa bukti yang tertulis, semuanya batil. Kalau sekarang beragama hanya mengandalkan zon, nggak perlu sekolah, Kiai. Nggak perlu ngaji ke pondok pesantren, nggak perlu ngaji ngalogat kitab, nggak perlu. Hanya mengandalkan zon. Romo-romo kita di PBN sekarang hanya mengandalkan zon. Lah mereka ini sekolah di mana, saya bilang? Nyantrinya di mana? Kita nggak bisa ikut. Dan saya belum pernah menemukan dalil boleh mengikuti kebatilan. Kalaupun ada dalil, saya pengen tahu diizinkan untuk mengikuti kebatilan yang berasal dari kiai-kiai tinggi. Mana dalilnya, saya bilang. Kita bicara data. Wah, guru saya juga masih pro Balawi. Maafkan mereka dan doakan. Guru itu salah. Guru kita bukan nabi. Yang maksum cuman kanjeng nabi. Nggak perlu takut bilang guru kita salah. Memangnya kenapa? Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik kurang lebih 40 bab. Guru dengan murid bisa berhujah dengan ilmu plus adab. Orang ini pakai adab dulu, ilmunya nggak dipakai, makanya berantakan semua. Wes adab bos umur-umur. Adab di atas ilmu. Siapa yang bilang adab di atas ilmu? Saya tanya. Kalau adab di atas ilmu, orang beradab, orang bisa beradab karena apa? Ya karena ilmu. Berarti ilmu di atas segalanya. Kullu syai'in yahtaju ila ilmin. Setiap perkara butuh ilmu. Laisa ilmu yahtaju ila syai'in. Bukan ilmu yang butuh sesuatu, enggak. Segala perkara butuh ilmu. Ilmu apapun. Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi. Dan setiap ilmu butuh perawi. Ya, sudah masuk kajiannya nih, Yai. Butuh perawi, butuh rijalul hadisnya. Kullu ilmin yahtaju ila rawi, laisa rawiyu yahtaju ila ilmin. Bukan perawi yang butuh ilmu. Sekarang perawi bisa menyampaikan ilmu bagaimana kalau ilmunya nggak ada, Kiai?
Nggih? Apa yang mau disampaikan kalau ilmunya nggak ada? Jadi perawi memegang peranan penting, sentral untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Wa kullu tarihin yahtaju ila rawi. Dan setiap tarikh, sejarah, riwayat butuh perawi. Ma'al akhbarillati yahmiluha bitatabu'i kaidahnya. Bersama dengan ilmu yang dibawanya bitatabu'i secara estafet. Secara estafet. Apa nama estafet? Tidak terpotong-potong alias bersambung terus menerus, bersambung dari zaman ke zaman, namanya estafet. Ini data ilmiah. Makanya Kanjeng Nabi kan pernah bilang kepada sahabat Anas bin Malik, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qaidu ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan catatan. Coba lihat. Ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi mengikat ilmu dengan catatan bukan hanya bentuk kepatuhan atau ketaatan sahabat kepada sunnah Nabi. Bukan itu saja. Tapi Nabi ingin bahwa ada bukti otentik. Ada bukti yang tertulis untuk generasi selanjutnya. Makanya ikat ilmu dengan catatan. Inilah salah satu dalilnya. Kenapa kitab sejaman harus ada? Ya ini dalilnya. Dan ada beberapa redaksi yang mendekati hadis masyhur Kiai. Makanya, mana kitab sejaman? Lah ini hadisnya ada kok. Bukti sejaman itu bisa dengan bentuk tulisan, prasasti, hieroglif, apapun yang bisa diberikan bukti secara nyata. Namanya kitab sejaman. Nabi mengajarkan bentuk keilmiahan. Jadi agama Islam sangat ilmiah. Nah, sekarang kita bedah. Contoh tadi, Anas bin Malik. Dia sebagai saksi. Saksi apa? Saksi hidup atas keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan bukti nyata bahwa beliau ini meriwayatkan sebuah hadis karena disebutkan namanya menjadi bukti. Lalu alat buktinya mana? Alat buktinya wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaidu ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan kitab. Redaksi hadis itu menjadi alat bukti. Jadi perawi rijalul hadis itu menjadi saksi, ya bukti, dan alat bukti. Harus memenuhi 3 unsur. Kalau tidak ada, bohong ini. Ayo kita coba sekarang kita cek. Contoh. Kita mengenal Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Salah satu silsilah hadisnya beliau, Imam Malik bin Anas, an Imam Syihab Az-Zuhri, an Nafi, Maula Ibnu Umar, an Ibnu Umar, an Umar bin Khattab, an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitatabu'i yai. Silsilahnya nyambung semua. Imam Malik gurunya Syihab Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri muridnya An-Nafi Ibnu Umar. Nafi Ibnu Umar muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar muridnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab muridnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad kepada Imam Malik ada 5 tobakoh, ada 5 tingkatan. Harus ada yang namanya tobakoh tingkatan. Yang meriwayatkan sahabat itu adalah tobakoh pertama, tingkatan pertama. Contoh yang lain, seperti Imam Syafi'i punya murid Rabi bin Sulaiman dan Al-Muzani. Betul, Kiai? Ini adalah artinya tobakoh pertama di zaman Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i ini yang meriwayatkan kaul-kaulnya Imam Syafi'i. Kita ringkas sekarang. Yang namanya Ahmad bin Isa. Ada 2 Ahmad bin Isa itu. Ada Ahmad bin Isa Al-Basri yang dianggap sebagai leluhurnya Ba'alawi, dan ada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi. Ahmad bin Isa Al-Basri wafat 345 Hijriah. Ahmad bin Isa Al-Baghdadi wafat 350 Hijriah. Cuma 5 tahun bedanya. Makanya Kaibat itu rujukannya apa? Kepada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi yang punya putra 3, Muhammad, Ali, Usaid. Cocok dengan saya karena ini orang Baghdad. Dia bukan ulama. Makanya Ahmad bin Isa Al-Baghdadi disebut juga dengan Ahmad bin Isa An-Nafat, Ahmad Al-Abah. Beliau adalah seorang pengusaha minyak. Kaya raya.
Dan beliau bermadzhab Syiah. Kalau tidak Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah. Dan keluarganya dari semenjak dulu abad keempat, makamnya sekarang itu di Wadi Salam, daerah Najaf, Irak, sampai sekarang membiayai keluarganya. Dari mulai beliau sampai sekarang masih ada keturunannya membiayai acara festival Karbala. Sampai saat ini masih ada keluarganya. Itu yang asli. Yang di Baghdad. Nah, sekarang kita cerita bahwa beliau ini kan bukan ulama, bukan ahli hadis, bukan mustahid mutlak. Tapi diriwayatkan dalam 13 sampai 14 kitab. Diriwayatkan, Kiai. Ada namanya. Lah, ini Baghdad, ini Basro kayak Bandung, Jakarta lah gitu, nempel kotanya deketan. Sekarang Ahmad bin Isa Al-Basri ini lahirnya kan 260 Hijriah. Sekarang kita cek lihat. Saya contoh 4. Kesatu ini Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, lahir 224 Hijriah. Kitabnya kitab Tarikh At-Tabari dan Tafsir At-Tabari. Semua ulama mengetahuinya. Mustahid mutlak mustakil beliau. Ahli hadis, mu'arikh, ahli tafsir, ahli hadis. Segala macam ini ahli segala. Imam Ibnu Jarir At-Tabari 224 Hijriah. Kemudian era kedua, ada lagi Imam At-Tabarani 260 Hijriah. Kitabnya Sunan As-Shogir, Sunan Al-Ausat, Sunan Al-Kabir, dan Musnad As-Samiyin. Orang Irak. Kemudian tahun 260 juga lahir yang namanya Ahmad bin Isa, tahun 260. 1 tahun persis sama dengan Imam At-Tabarani. 1 tahun. Kemudian katanya beliau ini seorang imam, ulama, ahli hadis, dan mustahid mutlak. Katanya, pakai katanya. Setelah ini 260. Ada lagi anaknya, 278 Hijriah, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, 278. Cuman antara ini ada lagi ulama-ulama kita di Irak semua. Ada Imam Ibnu Mandah, ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam Ibnu Hibban, ada Imam Ibnu Huzaimah, dan ada Imam Al-Hakim. Dari mulai Imam Ibnu Jarir At-Tabari sampai Imam Al-Hakim, ini kurang lebih 400 sampai 500 tahun. Yang menarik, dari mulai Imam Ibnu Jarir At-Tabari 224 Hijriah sampai sekarang Imam sekarang At-Tabarani 260 Hijriah. Beliau wafat 360. Jadi umurnya 100 tahun, panjang Imam Tabarani ini. Kan satu zaman dengan katanya dengan Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, semua ulama yang hidup di zaman Imam Ibnu Jarir At-Tabari semuanya diriwayatkan dalam kitab-kitab dalam kitabnya Imam At-Tabarani diriwayatkan. Cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan dalam kurun waktu 226 Hijriah sampai 360 Hijriah. Dalam jangka waktu 120 tahun cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Siapa namanya? Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa. Kenapa nggak diriwayatkan? Karena orangnya tidak pernah dilahirkan. Jawabannya belum selesai, tenang. Saya tidak membatalkan nasab, saya mah nasab urusan kiiman. Sekarang di bawah Imam At-Tabarani ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir 276 atau 278 Hijriah. Artinya umurnya beda antara 16 atau 18 tahun dengan Imam At-Tabarani. Ya. Beliau wafat 360 Hijriah. Ubaidillah 278 atau 276 Hijriah lahir. Kemudian wafat 345, 15 tahun bedanya. Berarti duluan Ubaidillah. Kalau memang betul beliau mustahid, ulama, dan muhadis, lalu kenapa namanya juga dua-duanya tidak tercantum di dalam kitab sekarang? Kitab Sunan As-Shogir, Sunan Al-Ausat, Mujam Al-Ausat, Mujam As-Shogir, Mujam Al-Kabir, dan kitab Musnad As-Samiyin. Kenapa dua-duanya tidak tercatat, tidak terkonfirmasi? Karena dua-duanya tidak pernah dilahirkan. Kan beliau mustahid, kan beliau ahli hadis, kan katanya ulama yang hidup setahun semuanya terkonfirmasi,
terekam, tercatat dengan baik. Terus kenapa ini dua-duanya nggak tercatat? Kita bicara kehadiran mereka sebagai ulama ada atau tidak. Di belakangnya ada Imam Ibnu Manda, kitab Al-Iman. Ada sekarang kitab Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah. Kalau betul Sahih itu orangnya ada, harusnya ada namanya dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Hibban, nggak ada lagi namanya ini orang.